Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua dari Grand Chess Tour Super United Rapid dan Blitz Kroasia 2022, pemimpin sementara klasemen di game Rapid masih Alireza Firosagawan. Ini didapat oleh Alireza. Di hari keduanya dia mendapatkan 1 kali kemenangan dan 2 kali remis, sehingga poinnya sekarang bertengger di posisi pertama dengan 9 poin. Diikuti oleh Wesley So di hari kedua ini juga sama dengan Alireza, mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali remis. Begitu juga dengan Jordan Van Foreest. Maxime Lagrave di posisi keempat, sedangkan Magnus Carlsen berada di posisi kelima. Magnus Carlsen mengalami 1 kali kekalahan kawan melawan Mamedyarov dan 2 kali remis. Sakyar Mamedyarov mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali remis, dan 1 kali kekalahan di hari keduanya. Ian Nepomniachtchi juga begitu kawan, mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali remis, dan 1 kali kalah. Dan di posisi berikutnya ada Leonid Dominguez, Ivan Sadik, dan pemain veteran lainnya Vasilij Topalov berada di posisi buncit, mendapatkan 3 poin sampai di hari kedua ini. Dan untuk kali ini game yang akan kita ulas ini saya pilih permainannya Shahryar Mamedyarov menghadapi Magnus Carlsen di babak kelima. Langsung kita ke permainannya. Carlsen pegang hitam, Mamedyarov pegang putih, bermain dengan pion D4, kuda F6 oleh Carlsen, pion C4 dan pion G6. Di sini kuda C3 dan Carlsen bermain dengan Granville Defense pion D5. Tidak melanjutkan variasi pertukaran, Mamedyarov memilih dengan variasi 3 kuda dari Granville Defense, kuda F3. Tak perlulah saya tunjukkan variasi pertukaran, di beberapa video sebelumnya sudah sangat sering. Lain kalilah kawan kalau kita temui lagi permainan Granville Defense, coba kita ulangi langkah-langkah variasi pertukaran kawan. Gajah G7, lanjut Carlsen, persiapan rokade pendek, dan pion E3 dimainkan oleh Mamedyarov. Bermain dengan variasi Burrell Variation dari Granville Defense, segera mengeluarkan gajah terangnya untuk berkembang nanti kawan, apakah didahului pertukaran pion terlebih dahulu. Di sini rokade oleh Carlsen dan sekarang pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda. Tidak melanjutkan dengan mendorong pion E4 kawan, yang kemungkinan akan berlanjut seperti ini dan mirip dalam permainan variasi pertukaran. Mamedyarov melanjutkan pengembangan gajah terangnya serang kuda. Kuda mundur ke peta B6 dan di sini gajah mundur ke peta B3 menghindari ancaman kuda, dan sekarang pion C5 dimainkan oleh Carlsen membuat langkah pengorbanan pion kawan. Pengorbanan ditolak, raja rokade. Kalau diterima oleh Mamedyarov atau putih, maka hitam juga tidak segan-segan untuk langsung bertukar menteri. Kalian bisa ambil dengan kuda ataupun gajah jika raja ingin tetap bisa rokade kawan. Anggap saja pukul balik menggunakan gajah, maka kuda hitam ini akan mundur ke peta D7 dan akan rebut pion putih ini kembali. Kalian sudah tidak bisa membackupnya dengan pion B4 karena kuda kalian tewas dan benteng kalian juga akan tewas kawan. Kalaupun kalian mencoba untuk membackup pion ini dengan kuda ke peta E4 ataupun ke peta A4, maka kuda hitam satunya berkembang ke peta A6 dan akan rebut kembali pion putih. Sudah sulit untuk dipertahankan kawan. Jadi hitung-hitungannya masih seimbang. Rokade dipilih oleh Mamedyarov. Dan sekarang pion C pukul pion D4 lanjut Carlsen. Dipukul balik oleh pion E, menjadikan pion ini sekarang terpisah dari kawanannya kawan. Dan kuda berkembang ke peta C6 sekaligus serang pion dengan 3 kali tekanan kawan, dengan menteri, dengan kuda, dan dengan gajah gelap. Pion didorong maju, ancam kuda. Kuda lompat ke A5, incar gajah terang kawan, dan gajah tidak dipertahankan atau tidak ditarik mundur. Memilih untuk bermain dengan pion H3, kontrol peta G4, membiarkan gajah ini disikat oleh kuda. Dan itu dilakukan oleh Carlsen kawan, mengingat kudanya juga ini tidak mempunyai banyak peta untuk melangkah, jadi sesegera mungkin langsung saja jual beli perwira oleh Carlsen. Barter kuda dengan gajah dipukul balik oleh pion A, sehingga pion putih sekarang bertumpuk di lajur B ini kawan, dan Carlsen melanjutkan dengan pion E6. Langkah ini cukup normal kawan untuk segera mengadu pion pusat putih ini yang cukup mengganggu, walau termasuk pion lemah, pion yang terpisah. Tapi ini juga bentuk provokasi dari Carlsen, memprovokasi pion ini maju kawan, sehingga nanti diagonal terang ini terbuka bisa diisi oleh gajahnya.
Mungkin itulah bentuk provokasi dari Carlsen, dan Mehmet Yarob juga tidak bertukar pion. Dia terprovokasi memanfaatkan petak lemah petak D6 ini setelah ditinggal oleh pion hitam ini tadi maju ke depan kawan. Di posisi ini tadi kawan, langkah yang menurut Stockfish bagus bagi hitam adalah bertukar gajah gelap dengan kuda C3, menukarkan gajah via centonya kawan. Memang tidak logis bagi kita, karena nanti petak-petak gelap ini akan diisi oleh gajah gelap putih kawan, untuk memberikan ancaman yang serius. Ya, setelah dipukul balik oleh pion B, Stockfish menyarankan untuk pukul pion putih pusat ini dengan menteri menawarkan pertukaran. Kalau ditolak, ambil contoh gajah berkembang ke petak D2. Di sini hitam bisa melanjutkan dengan pion F6 kawan, ataupun dengan benteng bergeser ke petak E8, kuda mundur ke petak D7 untuk nanti reposisi di petak ini bisa jadi kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pion E6 dipilih oleh Carlsen dan Mehmet Yarob memilih untuk mendorong pionnya maju. Gajah D7 dan gajah F4. Lanjut Mehmet Yarob untuk menjaga potensi atau memperkuat posisi pionnya atau menjaga potensi pion hitam yang bisa didorong maju. Gajah C6, kuda E5 ancam gajah terang, dan sekarang Carlsen menukarkan gajah gelapnya sikat kuda yang ada di peta E5. Ini memang langkah terbaik kawan. Memang terlihat seperti yang saya sebutkan tadi, petak-petak lemah atau ruang lemah di petak gelap ini akan tercipta setelah ditinggal oleh gajah via centonya. Dipukul balik oleh Mehmet Yarob dengan gajah, tentu saja dengan gajah kawan, dan pion F6 usir gajah. Gajah mundur ke petak G3, selanjutnya menteri bergerak ke petak D7, lanjut Carlsen menghentikan laju pion, dibalas menteri ke petak maju ke D3 kawan. Langkah-langkah kedua menteri kedua pemain tadi sedikit kurang akurat kawan, tapi ya dalam tahap wajar, tidak terlalu signifikan, jadi tak perlu saya tunjukkan langkah alternatifnya. Benteng A bergeser ke D8, lanjut Carlsen meninggalkan pion A7-nya kawan. Ingin rebut pion pusat yang cukup mengganggu, tapi sulit kawan, karena kenapa? Di sini masih ada gajah, jadi sangat sulit untuk merebut pion ini saat ini. Apakah nanti ini kuda akan ditarik mundur selepas benteng ambil pion ini? Ya, kemungkinan adalah kuda ditarik mundur kawan. Akan rebut pion ini kembali dengan tempo ancam benteng. Oleh karena itu, pada posisi ini Mehmet Yarob juga tidak tergoda untuk ambil pion yang ada di peta A7. Dia mempertahankan pionnya dengan langkah benteng A bergeser ke petak D1, memperkuat posisi pion. Kalaupun kuda C8 ya tak ada masalah. Kemungkinan nanti ya hitam akan memainkan pion E5 untuk memblokade diagonal, mengurangi dukungan bagi pion putihnya ini. Di sini Carlsen melangkah dengan menteri bergerak ke petak F7 kawan, meninggalkan ancaman terhadap pion putih, dan pion B4 dimainkan oleh Mehmet Yarob. Pion A6 sekarang untuk menghentikan laju pion B5 dan dijawab dengan langkah menteri bergerak ke petak D4 ancam kuda. Kuda ke-4 menantang pertukaran kuda dan diterima oleh Mehmet Yarob. Pion F4 patut dipertimbangkan juga oleh Mehmet Yarob kawan atau putih untuk menghindari potensi pion ini didorong maju ke depannya kawan. Tapi Mehmet Yarob mendahulukan pertukaran kuda, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya adalah benteng ini naik ke petak D2, menghindari ancaman gajah, juga menjaga baris kedua kawan. Di sini pion E5 ancam menteri, memblokade diagonal gelap bagi gajah kawan, dan menteri bergeser ke petak B6. Selanjutnya pion G5, lanjut Carlsen. Di sini benteng bergeser ke C1, ingin bergerak menusuk di baris ke-7, diblokade oleh gajah C6 dan pion F3 untuk menutup diagonal, menghentikan laju pion, sekaligus membuka diagonal gelap kawan bagi gajah agar gajah ini mempunyai diagonal gelap yang terbuka. Menteri bergerak ke petak E6, lanjut Carlsen. Disinilah Carlsen mulai membuat sedikit langkah yang kurang akurat, kurang presisi kawan. Stockfish menyarankan benteng ini naik ke petak D7. Carlsen memilih menteri ke petak E6, dan di sini Mehmet Yarob melakukan keputusan yang sangat tepat kawan untuk sikat gajah yang ada di petak C6, melakukan pengorbanan kualitas perwira, merusak bangunan pion hitam sayap menteri, dan setelah dipukul balik, coba lihat kawan, hitam mempunyai pion lemah yang akan bisa direbut ke depannya ini kawan. Ya, kalau tidak nanti akan diadu pion putih di lajur B, dan putih masih tetap mempunyai pion bebas kawan di peta pusat dan di lajur B ke depan. Benteng B8 balas Carlsen, incar pion B4 dan gajah F2.
Sebelum didahului oleh gajah C5, Carlsen langsung ambil pion B4 dengan bentengnya. Tidak bermain dengan gajah C5 ancam benteng kemudian diikuti pion didorong maju. Tidak bisa begitu kawan, karena posisi pion putih dalam posisi kena pin, jadi sulit untuk mendorongnya maju. Di sini Menteri Putih memilih ambil pion A6 dan Mamedyarov unggul satu pion untuk sementara. Dan di sini Carlsen mulai menghabiskan waktunya lagi kawan. Dia malah memperlebar jarak waktunya dengan Mamedyarov. Dia menggeser bentengnya ke D8. Sekarang jarak waktunya semakin melebar kawan. Tentu untuk menghentikan laju pion di lajur D benteng hitam ini. Secara kualitas perwira kawan, hitam masih tetap unggul dengan sepasang bentengnya. Tapi putih juga masih unggul satu pion, mempunyai dua pion bebas ke depannya kawan. Coba di lajur B ini pun juga sudah menjadi pion bebas. Tinggal dua petak lagi, pion ini bisa promosi ke depan kawan. Di sini Menteri A5 balas Mamedyarov ancam kedua benteng hitam meninggalkan pion D6-nya. Kalian tidak bisa ambil pion ini dengan benteng, berharap terjadi pertukaran benteng atau yang lain, karena Menteri Putih bisa mendapatkan benteng hitam B4. Dan coba lihat bentengnya dalam kawalan menterinya sekarang. Kalian tidak bisa dengan mudah ambil benteng putih ini, karena putih akan menang satu gajah. Benteng ditarik mundur ke petak B8, dan sekarang gajah C5 memperkuat posisi pion. Di sini Menteri bergerak ke petak C4. Apakah nanti benteng ini siap memberikan garbuan? Tapi coba lihat Menteri Putih dalam incaran kepada benteng D8. Tidak bisa begitu kawan. Di sini pion D7 didorong oleh Mamedyarov memanfaatkan kesempatan kawan setelah ditinggal oleh Menteri Hitam. Benteng bergeser ke H8 kembali menghabiskan waktu Magnus Carlsen sehingga sekarang kontrol waktunya di bawah 1 menit. Ancam Menteri ke C3 menawarkan pertukaran menteri. Tawaran ditolak, Menteri mundur ke petak F7. Dalam posisi yang sudah tertekan waktu, tertekan posisinya juga di atas papan, Carlsen masih mencoba ingin menang kawan. Menteri D3 memperkuat posisi pionnya. Dan benteng hitam tidak bisa lagi bergeser ke peta A7 untuk merebut pion ini karena peta ini dijaga oleh gajah gelap putih kawan. Carlsen menggeser benteng A ke B8 menjaga peta B6 dari potensi ancaman gajah terhadap benteng D8. Di sini Menteri ke peta A6 kawan meninggalkan pionnya dan diambil oleh Carlsen sekarang. Dipukul balik oleh benteng putih, lanjut Mamedyarov dipukul balik oleh Menteri Hitam. Carlsen kembali kehilangan pionnya dan dua pion berikutnya ini dipastikan bisa hilang juga kawan. Carlsen melanjutkan dengan benteng bergeser ke petak E8 menjaga pionnya ini. Kalau benteng tadi ambil pion B2, ancamannya skakmat satu langkah. Jadi Carlsen mempertahankan bentengnya di baris belakang dengan bergeser ke petak E8. Kenapa tidak mencoba membackup dua pionnya dengan langkah Menteri menjaga pion-pionnya ini bergerak ke petak G7 kawan? Karena Menteri Putih akan bergerak ke petak E6 skak, dan jika bergerak ke sini raja kawan, maka gajah ini bisa ditempatkan di petak D6 kawan dengan tempo ancam benteng, persiapan ambil pion dan memberikan serangan tusuk sate ini. Kalaupun sekarang skak ini ditutup oleh Menteri di petak F7, pion ini juga bisa jatuh dalam ancaman juga kepada benteng di petak B8 dan juga pion yang ada di petak G5. Cukup merepotkan juga. Langkah terbaik dari Carlsen memang adalah benteng E8, tapi Mamedyarov mendapatkan pion G5 skak. Ditutup oleh Menteri G7, Menteri Putih mundur ke petak E3 dan pion E4 dimainkan, membuka diagonal gelap bagi Menteri rebut pion B2. Pion didorong maju. Tadi opsi yang lain adalah gajah D4 kawan. Ancam Menteri juga membackup juga pion yang ada di peta B2. Pion B4 dimanfaatkan oleh Mamedyarov sesegera mungkin mendorong pionnya maju. Menteri G6, pion F4 dan benteng D8. Lanjut Carlsen ingin ancam Menteri mungkin nanti di peta D3. Di sini Menteri mundur ke peta E2. Untuk menghindari tempo ancaman dari benteng hitam, mungkin ingin melakukan skak di sini nanti kawan, dan langsung diblokade jalannya oleh Carlsen dengan benteng D3. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan kawan menurut Stockfish. Langkah yang bagus adalah Menteri ini bergerak ke peta F5 terlebih dahulu. Tapi benteng langsung dimainkan oleh Carlsen, mungkin dalam posisi panik kawan, akhirnya dia tidak menemukan langkah terbaiknya. Menteri A2 skak, Raja G7, Menteri A7 skak. Raja mundur lagi, Menteri A8 skak, Raja naik ke F7 dan pion G4 dimainkan oleh Mamedyarov
Di posisi ini Carlsen menyerah di langkah ke-48. Langkah pion G4 ini menurut Stockfish kurang bagus. Pada posisi ini kawan, Stockfish menyarankan putih melakukan skak-skak terlebih dahulu kawan. Kalau raja ini bergerak ke peta E6, ya kalian bisa memainkan pion G4 sekarang untuk dukungan melakukan skak serbuan. Kalau pada posisi ini raja ini bergerak mundur ke peta G8, kalian kejar lagi dengan menteri. Kalau bergerak ke peta gelap, satu langkah skak mat di sini dengan dukungan menteri kawan, raja sudah tidak bisa lari juga ke sini satu diagonal. Kalau raja di sini bergerak ke peta F7, kalian bisa memainkan dengan langkah pion F5 untuk ancam menteri, menggeser menteri, memberikan dukungan menteri bagi menteri putih untuk melakukan skak dan seterusnya. Kalau menteri hitam bergerak ke sini, kalian bisa melanjutkan skak-skak yang berulang sampai nanti posisi atau mendapatkan pion E4 ini ke depannya kawan. Dan hitam akan semakin kolaps, semakin habis bidak atau buah-buah di atas papan. Itulah saran dari Stockfish, tidak terburu-buru bermain dengan pion G4. Tapi memang terlihat ini untuk memberikan dukungan bagi pion F5-nya ke depan kawan. Memang cukup jauh dari ancaman skak mat kawan, tapi percuma juga dilanjutkan. Di langkah berikutnya putih juga memainkan pion F5-nya, memutus koneksi menteri dengan pionnya, dan menteri putih bisa rebut pion ini. Kalaupun kalian melakukan skak-skak dengan benteng, ya nanti raja akan mendekati benteng kawan sampai tidak ada skak lagi. Nanti giliran putih yang melakukan skak-skak untuk memperbaiki, untuk mendapatkan tempo, memperbaiki posisi buah di atas papan. Sampai di sini tak perlulah kita lanjutkan lagi kawan, masih cukup panjang memang, tapi saya rasa kalian sudah paham. Memang sepatutnya pada posisi ini, apalagi Carlsen juga kontrol waktunya sudah mulai mepet kawan. Oke kawan, itulah game antara Mehmet Yarob versus Magnus Carlsen di matchday kedua kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan memberikan wawasan dalam permainan Grand Field Defense, khususnya di variasi yang lain kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.